Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Seiring dengan berkecamuknya perang di Pulau Egghead, perang ini sangat menarik untuk disaksikan. Dan mereka disuguhi dengan aksi yang luar biasa, serta beberapa pengungkapan inovasi dalam ceritanya tersebut. Sejauh ini, fokusnya masih pada pesan Dr. Vegapunk cuy, serta banyaknya pertempuran yang sedang terjadi di Pulau Egghead pada chapter 1111. Kemudian, One Piece chapter 1112 pasti akan memperluas peristiwa ini cuy, dan para nakama tidak sabar untuk melihat arahan Oda selanjutnya. Retreat Luffy. One Piece chapter 1112 pasti akan fokus pada mundurnya Luffy dari Pulau Egghead. Di chapter sebelumnya, nakama melihat Luffy dan para raksasa bertarung melawan 3 sesepuh. Dan ini tentu saja merupakan tugas berat bagi grup tersebut cuy. Meskipun mereka bertahan, mereka tidak mampu membuat terobosan signifikan dalam pertempuran tersebut. Luffy mencoba menyerang 5 sesepuh berulang kali. Namun, setiap kali dia melakukan itu, semakin jelas baginya bahwa pertarungan melawan mereka adalah sia-sia cuy. Dan mereka akan terus beregenerasi jika menyerang mereka cuy. Hal ini terlihat sekali lagi di One Piece chapter 1111 ketika Luffy menggunakan tongkat baseball menyerang 5 sesepuh dengan racun Saturnus, meledakkan mereka sepenuhnya. Namun, meskipun serangan besar-besaran telah dilancarkan pada mereka, mereka pulih dalam hitungan detik saja cuy. Pada titik ini, Luffy dan para raksasa memutuskan untuk mundur dari Pulau Egghead. Dan pelarian dari pulau ini dimulai sekarang cuy. Pertarungan ini membuat Luffy dan yang lainnya melarikan diri dari tempat 5 sesepuh berada. Dan pastinya akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya cuy. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh para nakama adalah ketiga sesepuh, yaitu Saint Seiper Jupiter, Saint Jaigarcia Saturn, dan Saint Topman Warkuri. Kemungkinan besar mereka mengikuti Luffy. Mereka tidak bisa membiarkan topi jerami melarikan diri begitu saja. Dan Warkuri sendiri menyebutkan di chapter sebelumnya bahwa dia tidak berencana membiarkan salah satu dari mereka pergi. Kemungkinan besar mereka akan terus mengejar bajak laut topi jerami sampai ke kapal raksasa. Mungkin dalam perjalanan, Warkuri bisa melancarkan beberapa serangan jarak jauh dan Jupiter bisa mulai menggali sehingga dia bisa menghadangnya ke arah lain cuy. Saint Saturnus kemudian dapat melancarkan serangan dari jarak jauh dan mencoba menghentikan kemajuan kelompok raksasa. Ini kemungkinan besar akan menjadi bagian besar dari One Piece chapter 1112. Nakama juga harus ingat bahwa ada kelompok lain yang sedang beraksi, dan kemungkinan besar mereka juga akan fokus di One Piece chapter 1112. Misalnya, Sanji dan Vegapunk sedang menuju titik pertemuan. Bone dan yang lainnya sudah ada di sana, dan di depan mereka ada banyak angkatan laut. Dengan demikian, nakama kemungkinan besar akan melihat aksi antara Bone dan wakil Laksamana. Atau mungkin saja Sanji akan melompat tepat waktu untuk membantu Bone melawan individu-individu kuat ini cuy. Terlepas dari itu semua, para nakama kemungkinan besar akan melihat beberapa perkembangan yang dilakukan menuju titik pertemuan bajak laut topi jerami. Marcus Mars versus topi jerami. Meskipun Fabrio Fase jelas merupakan pokok pembicaraan utama pada titik cerita ini, Labu Fase juga sangat menarik cuy. One Piece chapter 1112 kemungkinan besar akan menampilkan Labu Fase juga. Harus diingat bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan pada Labu Fase. Pertarungan Zoro melawan Lucci akhirnya berakhir, dan bajak laut topi jerami sudah mulai bergerak kembali cuy. Yang harus mereka lakukan hanyalah keluar dari Labu Fase, dan mereka sudah berada di lautan. Marcus Mars menimbulkan masalah yang cukup besar bagi bajak laut topi jerami.
karena dia akhirnya tiba. Di chapter sebelumnya, Jinbe mengomentari bahwa Mars memiliki haki yang sangat kuat. Bagi Jinbe yang sebelumnya pernah melihat Kaido dan Seng mengatakan bahwa Mars memiliki haki yang luar biasa, tentu saja memberikan gambaran yang cukup bagus cuy. Bagaimanapun juga bajak laut topi jerami mungkin beruntung karena Markus Mars tidak mengejar mereka. Setidaknya tidak sekarang cuy. Mars kemungkinan besar prihatin dengan pesan Vegapunk. Seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, dia ingin tahu dari mana pesan itu berasal. Dan begitu dia mengetahuinya, dia akan pergi ke ruangan untuk menghancurkannya. Jika bajak laut topi jerami menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, mereka pasti bisa melakukannya cuy. Namun, seseorang harus menghentikan Mars. Jika tidak, pesan Vegapunk tidak akan pernah tersampaikan di dunia One Piece. Akan menarik bagi para nakama untuk melihat bagaimana hal ini bisa terwujud. Dan tentunya masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut di sini cuy. Seperti pusat kendali yang jauh dari Labu Pase. Nah, siapakah kru topi jerami yang akan menghadang Mars, yang akan menghentikan pesan Vegapunk? Pelarian dimulai cuy. Di One Piece chapter 1112, pelarian dari Pulau Egghead akhirnya akan dimulai cuy. Seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, kedua kelompok bajak laut topi jerami kemungkinan besar akan berkumpul di dekat kapal raksasa, dan dari sana menuju ke Pulau Elbaf. Namun, hal tersebut tidak akan mudah bagi mereka untuk melakukan hal tersebut cuy. Satu hal yang bisa sangat membantu mereka di sini adalah raksasa besi yang baru saja terbangun, alias robot kuno. Di chapter sebelumnya, raksasa ini jelas terlihat bahwa raksasa robot kuno bahkan lebih besar dari raksasa lainnya yang berkeliaran di pulau itu. Raksasa robot kuno ini bisa menjadi harapan bajak laut topi jerami. Ini akan menjadi tugas raksasa ini untuk menahan ketiga sesepuh dan bahkan mungkin Nusjuro. Dengan itu, kemungkinan besar bajak laut topi jerami akan mendapat kesempatan untuk kabur dari Pulau Egghead. Mungkin para raksasa juga akan melindungi ruangan tempat pesan Vegapunk itu berasal cuy. Terlepas dari itu semua, nakama harus berharap untuk melihat lebih banyak lagi raksasa robot kuno di One Piece chapter 1112 dan membantu bajak laut topi jerami yang melarikan diri. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini cuy. Bagaimana menurut nakama? Jika nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.